Ya, agamanya apa? Agamanya Kristen. Oke, silakan. Di sini orang Kristen boleh bertanya jawab dengan saya. Mau bertanya atau mau ditanya? Seberapa jauh sih pemahaman kakak tentang Kristen? Mungkin lebih hebat daripada pendeta Anda mungkin. Sepertinya begitu ya. Kalau Anda bertanya ya kira-kira estimasinya mungkin. Kualitas pengetahuan saya tentang Kristen, saya rasa nih ya, jauh lebih hebat dari Anda dan pendeta Anda. Muhammad itu sekarang di mana dah? Nabi Muhammad sama seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa di alam barzah, di alam yang kami tidak pernah ke sana. Semua orang yang sudah meninggal di alam itu semuanya. Bukan cuma Nabi Muhammad aja. Dalam baca. Iya. Berarti Muhammad nggak masuk surga? Surga itu belum dibuka sekarang, Pak. Surga itu nanti dimasuki setelah semua orang dibangkitkan kembali lalu dihakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Katanya nggak mau ngomongin lain, tapi dia lagi ngomong. Yang kuomongkan kan bukan orang, yang kuomongkan kan perilaku. Perilaku itu perbuatannya. Misal ada orang mencuri. Nah, mencuri ini perbuatan yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Berarti kalau ku sebut si A itu mencuri dan tanpa menyebut nama, orang tidak akan tahu karena perbuatan itu banyak bisa dilakukan orang lain. Gitu ya. Kau Titik dari kemarin ku tengok ya, kau, aku yakin kau Oten. Dari kemarin ku tengok kau adu domba aja antara orang Islam nih. Tak apalah untungnya kau dapat gitu. Kalau kau Kristen, kau nggak bisa mengadu domba kami. Kalau kau Islam, justru kau nanti adalah orang yang dibangkitkan dalam orang yang mengadu domba ini orang yang tidak mencium bau surga kalau nggak salah. Yes. Kalau nggak salah di dalam Islam orang yang mengadu domba itu orang yang tidak mencium bau surga, tahu? Orang yang menjadi asbab kebencian itu juga orang yang ini loh nih. Dia dengan sengaja ya nih adu domba, mengadu domba. Kau pikir kami domba? Oh ini nih. Oh benar mengadu domba ini ternyata di kuburan dapat siksa. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim.
Hadis sahih teman-teman ya. Hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati perkebunan penduduk Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kubur mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan dosa besar. Lalu beliau menerangkan, yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satu laginya disiksa karena suka mengadu domba. Adu domba, mengadu domba, nanti engkau disiksa. Adu domba, mengadu domba, nanti engkau disiksa. Ya, katanya nggak mau ngomong orang lain, yang ku ngomongkan kan bukan orang. Makanya aku belajar bahasa Indonesia. Orang adalah person, perilaku adalah apa yang dilakukan orang itu. Jangan jadi orang bodoh kayak Oten. Ya, katanya kau Islam, tapi kau bodoh kayak Oten. Masa kau Islam tapi bodoh? Sama aja kau kayak herder sekudis ya. Gara-gara kami gak sepakat dengan kau adu domba kami. Gak mempan bros. Ya, aku yakin dia Kristen, tapi dia bela akun Islam juga sih. Ya, aku berharap dia Oten. Semoga dia Oten ya. Karena kalau Islam sayang banget ada orang Islam begitu. Nauzubillah min dzalik ya. Adu domba, mengadu domba. Kau pikir kami dombamu? Maaf ya, kami bukan domba. Tuhan kami bukan domba. Terima kasih karena kalian mengakui kalau kalian domba. Tuhan kalian domba. Kami bukan domba ya. Karena kami manusia. Kalau kau menuhankan domba, kau tuhankan saja. Tapi kami tidak menuhankan domba. Lanjut diskusi, nggak ada hotelnya. Oke, kita lanjut ya. Baik. Kemudian kalau kita bicara tentang teman-teman, kawan-kawan atau orang-orang Kristen yang berdiskusi dengan kita, kenapa di awal-awal mereka selalu terlihat ramah? Karena belum terjepit. Tapi kalau nanti sudah terdesak argumennya, langsung matok. Biasanya begitu. Buktinya itu banyak teman-teman. Si RK itu dulu. Kalian tahu gak si RK mencoba untuk jadi batu api dalam permasalahan ini? Waktu aku kemarin lagi keras-kerasnya di Komal, ada di Komal sebelah itu kemarin ya kan? Dia chat aku, sabar Uni Rifa, jangan terpancing emosi. Kupikir dia orang Islam kan. Muak aku dipitnah, aku bilang, aku tengok, wah ini si RK kataku. Bangsat si RK ini kataku. Aku bilang bangsat dia waktu itu. Kaget aku kan, ngapain kau sok-sok nasihatin aku, kau kan Oten, kau aja berserak dengan sesamamu gitu dalam hati aku kan. Aku bilang nama Nandar, si RK sok-sok menasihati aku Nandar. Kata dia, sabar Uni, cari strategi, banyak orang menyerang pribadi Uni kata dia kan. Hah? Himike kataku, si RK ini pula sok-sok menasihati aku. Kami umat Islam berbeda aja menjadi rahmat, apalagi persamaan, apalagi persatuan kami ya. Perbedaan kami saja menjadi rahmat, apalagi persatuan kami. Kalian urusin itu. Sepakat nggak kalian penyelipan karya iblis? Itu yang perlu kalian bahas. Yesus punya Tuhan. Jangan kau urusi aku. Ada aja Oten nih kadang. Oten ini memang banyak nggak tahu diri. Rumah tangga kau aja berantakan, ngurusin rumah tangga orang lain kan gitu. Adu domba, mengadu domba. Emang kau pikirku domba? Buat botok laser ke Korea. Allah. Siapa itu buat botok? Agatha. Iya, Agatha butuh botok, bukan kita ya. RK pacaran sama Joseph. Serius kah? Waduh, tusbol dong. Enggak lah. Enggak lah, itu enggak benar, jangan. Enggak, kita enggak boleh juga lah. Kalau enggak benar janganlah. Enggak lah. Enggak, itu enggak ada bukti. Itu enggak ada bukti, guys. Jangan nanti dia jangan. Agatha tuh rebut donatur. Kalau itu betul kata si Metatron, dia rebut Paduka Rudal ya, supaya Paduka Rudal memberikan dia uang 20 juta buat botok bibir miring ya, botok dagu miring ya. Coba tengok filternya, ada nggak filter Agatha ya? Kemarin aku pernah lihat filter Agatha loh guys. Kok nggak ada lagi sekarang filter Agatha itu ya? Filter dagu miring ya, dagunya yang miring-miring itu ya si Agatha itu ya. Tunggu dulu, mana lah filter dagu miring nih ya? Ada loh, kemarin aku pakai filter itu. Tebal kali Wak, tebal kali guys, serius. Mana ya filter si Agatha? Dia kan bibirnya kan tebal kali tuh, miring-miring kalau ngomong, gara-gara dibotok ya kan. Ngeri kali kalau dibotok ini ya, ngeri kali dibotok ini ya guys. Teman-temannya, kalau kita berbeda menjadi rahmat bagi orang-orang yang bertakwa.
bagi orang-orang yang nggak tahu apa-apa menjadi musibah bagi mereka. Kadang ini aku pikirkan tuh, kadang aku bingung dengan dunia ini. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Hari ini Nandar sepakat dengan Bang Zuma, besok ternyata dia berbeda. Hoi, Semalam aku kedatangan itu tuh. Semalam buka sebentar, terus ketemu sama si siapa tuh? Hotel aku siapa lagi tuh? nyanyi Yang Bang Wan, ngakunya jangan Katolik itu. dipotong. Bang Wan, aku lagi nyanyi dipotong loh. Iya. Padahal aku lagi Ya udah nyanyi. nanti kalau informasi-informasi gitu DM aja. Orang lagi menghibur Oh, iya. netizen yang guna-gulana nih. Netizen kita nih lagi guna-gulana nih. Mereka nih ada yang butuh hiburan di sini. Jangan Mau kita nanya kasih- itu aja nih. Bu Dali kabarnya Apa? gimana mualaf? Bu Dali. Apa? Bu Dali kabarnya mualaf. Bu ya? Dali. Bu Dali. Enggak lah, mana ada Belum. Budani mualaf. Oh, Enggak belum. bakal kecuali Bang Wan nikahi dia. Bisa. Aku nyanyi lagi ya. Aku nyanyi lagi nih. Ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Hari ini Nandar sepakat dia dengan Bang Zuma, ternyata besok dia berbeda. Ternyata besok dia berbeda. Orang yang biasa dia semua tetap pun tertawa. Orang yang tak tahu apa-apa kok malah murka. Dunia ini panggung sandiwara, dunia ini tempat kita menginjili. Mengapa kita kok harus murka? Kalaulah kita yang dihina, kalau dihina sama manusia yang juga hina, itu tak apa, yang penting kita tak hina dunia ini. Tempat menginjili, dunia ini tempat berdiskusi sampai mati. Kak sih sakit kuping ini. Kak sih sakit kuping. Mengapa kita, awas jauh-jauh headset, haruslah murka? Mengapa kita harus kecewa? Ini tempat kita bukan dapatkan bahagia, tetapi ini dunia banyak manusia hina. Mengapa kita harus kecewa? Mengapa kita haruslah murka? Tak percuma, maka kesini jumpa Bunda Gembala yang maha swi-swi, suka menginjili. Bagi yang suka, alhamdulillah, silahkan suka. Bagi yang tak suka, pergi kau sana, jangan kau intipi. Katanya tak suka, kau masih menonton. Katanya tak suka, kau masih pujiku dalam hati. Mengapa kita haruslah murka? Mengapa kita harus kecewa? Hari ini Nandar sepakat dengan Bang Zuma, besok si Nandar berdebat dengan Bang Zuma. Si Ripa ini
Pilih siapa saja, yang penting aku tak harus membenci keduanya. Yang satu guru, yang satu besti, takkan ku pilih salah satunya. Oh yeah! Yang merayakan silakan, yang tidak juga silakan, asalkan jangan kalian. Ya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya minta, bisakah saya DM Bang Juma? Ini nggak bisa, ada orang mau mualaf, mintanya Bang Juma gitu. Banyak yang bisa menghubungi abang ke Bang Zuma, Bang Andi Celebes, Ardiansah, Ustadz Alif, Kores, pasti langsung disampaikan tuh. Ya, ini mintanya besok di masjid sini, ini kan posisi kami di Kalimantan. Nah, terus dia kira-kira video callan ada di jam sholat Jumat gitu loh mintanya. Kabarkan aja ke Bang Handi Celebes, yang biasanya yang dekat sama Bang Zuma tuh Bang Handi Celebes, Ustadz Alif, anggota APII. Oke. Persyaratannya apa ini? Nggak ada itu, tanya mereka aja. Kalau aku nggak tahu persyaratannya apa. Nanti paling syahadat kalau mau kalau untuk API tanya beliau, tanya mereka yang lebih paham Pak. Oke, gitu aja Bang, ini semua Bang Anda. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana, mau nyanyi lagi atau enggak? Kalau nyanyi aku ada nyanyi baru nih. Aku ada lagu baru. Serius, aku ada lagu baru nih. Bebas Serius. nih anjir. Iya. Gimana? Sesuai request teman-teman. Hatiku gembira, Oten bubuk semua, gereja mereka mulai hilang semua. Si Agatha cari boti-boti di TikTok, si RK cari-cari gif-gifan di TikTok. Si Edi si TV dapat duit bikin rumah boti di Amerika. Trisam sama Sophie sama Tai Pudin tidur bertiga, terus bolnya gantian. Si Kudi si TV bikin rumah boti-boti, mereka bersundal supaya masuk surga. Hahaha, pengalamannya Mbak. Kok pengalaman? Yang mengatakan si Sopiatul sama si Edis TV sama Taipudin Trisam itu kan orang terdekat Sopiatul. Nih kita lihat nih, ya. Sopiatul Trisam itu perkataan dari kawan kalian. Sopiatul. Kumpul kebo, itu perkataan kawan kalian kok. Rumah kumpul kebo mana ya? Sopi Kutul. Oh ini dia. Edis dan Kupul ternyata ini nih. Masih guna kabel data macam ni untuk Guna ya. Kita tunjukkan ya guys. Nah nih Rudi Yohanes. Mas Edis terus like. Kan Edis kan dia mah jadi yang nggak mau tanda nilai itu kok naik privat akhirnya tenggelam. Nggak ada ini. Apa bahas? Mau menikah dengan ibu yang kemarin itu. Jadi pendeta-pendeta di Indonesia kan Nggak ada. Udah tengok aja lah di YouTube. Pokoknya Sopi Katul sama Cikudis TV kumpul kebo guys. Kitanya gitu. Makanya Oten-Oten itu membuat rumah kumpul kebo gitu di Amerika. Oten-Oten ngumpulin uang untuk kumpul kebo Edis sama Sopi Kutul ya. Mereka berlendir. Oten kelaparan di Indonesia ya kan. Sedih Kak, coba kalian pikirkan Oten. Ini aku cerita ya. Coba kalian dengarkan baik-baik. Oten-Oten, nih aku bilang nih yang di Sumatera Utara nih Oten-Otennya. Kan mereka kasih uang tuh sama si Kudis TV. Dapatlah 6 miliar, Kudis TV makan enak. Mereka dapat bencana. Apa nggak sedih kali nasibnya itu? Si Kudis TV buat rumah kumpul kebo. Sedih kali nasib Oten di Indonesia nih ya.
Sedih kali. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam Uni. Ya Pak. Waalaikumsalam Uni. Ya silakan Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Sekarang ini fenomenanya Apa tuh Pak fenomena? para OTN sudah kehilangan jati diri Uni. Karena di Medan Memang nggak juga, pernah, memang tak pernah punya jati diri Pak. nah itu dia. Sekarang ini OTN 25 Desember itu cuma misa malam Natal, misa Natal, udah. Mereka merayakannya itu banyak di tahun baru karena mereka sendiri sudah bingung juga 25 Desember itu sebenarnya tanggal kelahiran siapa. Di Alkitab nggak ada ditulis Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tuh. Bingung mereka, bingung. Sebenarnya kita tuh perlu kasihan sama mereka. Cobalah apa nggak kasihan coba. Di dunia hidupnya belum tentu senang, merasa masuk surga, mati masuk neraka. Tuhannya juga imajinasi, kan ada tertulis tuh bahwa wajah Tuhan mereka selama itu imajinasi. Nah, menghina Islam ketabok semua ke mereka gitu. Jadi memang udah babak belur dah. Makanya saya tuh banyak bernyanyi sekarang gitu. Karena tidak ada satupun oten yang argumennya itu menguatkan orang supaya masuk Kristen tuh tidak ada. Tidak ada satupun orang masuk Kristen gara-gara dia berilmu gitu. Gak ada. Yang ada tuh mereka tuh ngakunya masuk oten gara-gara dipilih Tuhan, digendong ke kamar mandi sama Tuhan, sekalian aja diceboin kan, gitu. Begitu. Rata-rata begitu. Ya, dan dan ada pun umat Islam yang murtad menjadi Kristen itu lebih kepada iming-iming harta, uang. Kebanyakan seperti itu. Tetapi kalau karena iman, tidak ada satupun umat Islam yang murtad itu karena iman. Karena ilmu tepatnya nggak ada. Karena ilmu pengetahuan itu jarang ada oten itu orang-orang murtad itu. Cobalah semakin murtad tentulah model-model murtadinya, cobalah masa model-model murtadinya Taipudin mau dibandingin Kohdondi, mualafnya kita Kohdondi, Ustadz Kof. Coba ini kita bandingkan ya. Murtadinnya adalah Said Taipudin, Effendi Usman, mualafnya Kohdondi, Felix Siau, Dr. Gigi Karisa. Murtadinnya Lina Wijaya, Agatha. Mualafnya Dr. Gigi Karisa, Rere. Keren banget. Jauh kali dibandingkan. Coba murtadinnya coba. Murtadinnya semua PA semuanya. Sopi Kutul. Ya coba perhatikan. Membayangkan, meletakkan wajah Taipudin Birahi aja di samping Kohdondi aja itu, aduh. Lihat Kohdondi podcast kemana-mana. Lihat Kohdondi itu udah internasional. Semua youtuber hebat datang dia. Si Taipudin di Amerika malah mulung. Katanya anak Tuhan. Udah kabur ke Amerika malah mulung. Padahal tuh mayoritasnya Kristen di situ. Harusnya kan sebagai anak Tuhan dan pendeta, harusnya dia nggak mulung lagi kan? Coba lihat Kohdondi itu. Iya. Masuk podcast ini, podcast itu, podcast ini udah gue internasional, YouTube-nya udah jutaan. Lihat kita tuh si Willy Su, siapa tuh namanya tuh yang baru-baru tuh yang banyak tuh konten kreator yang masuk tuh jadi Islam tuh. Giliran mereka yang masuk jadi Kristen, Taipudin Birahi. Jauh lah. Saya punya teman, tapi saya nggak usah sebut namanya. Saya punya teman yang bapaknya itu sintua gereja, jadi pernah berdialog dengan saya tentang ketuhanan. Jadi saya tanya, kita mau berbicara konsep ketuhanan, referensinya apa? Saya katakan Al-Quran atau Bible. Nah dia bilang pakai Bible lah, kalau Al-Quran aku nggak ngerti gitu ya. Nah ketika saya tanya sama dia, satu dulu sebelum kita bicara konsep ketuhanan, apabila di suatu kitab suci ada suatu kebohongan,
apakah kitab suci itu dapat dikatakan sebagai kitab suci? Dia mengatakan tidak. Kitab suci itu tidak akan ada kebohongan. Oke, sebelum kita bahas tentang ketahanan, saya tanya dulu, mungkinkah sosok Tuhan itu berbohong? Nggak mungkin. Nah, kalau dalam kitab suci ada Tuhan berbohong, yang berbohong itu Tuhannya atau kitab sucinya? Kitab sucinya. Sosok Tuhan tidak mungkin berbohong, katanya. Saya buktikan pada kitab Kejadian, ketika Adam dan Eva diperintahkan Tuhan untuk tinggal di Taman Eden, Allah mengatakan, tinggallah kalian sekalian di Taman Eden, makanlah semua yang mau kalian makan, kecuali satu, jangan kalian makan buah pohon pengetahuan. Lalu Adam bertanya, ya Allah, kenapa kami tidak boleh makan pohon buah pengetahuan? Allah menjawab, ketika kalian makan, saat itu kalian mati. Singkat cerita, Adam Eva digoda oleh iblis yang berbentuk ular, dan mereka memakan buah pohon pengetahuan. Apa yang terjadi? Adam dan Eva telanjang, bukan mati. Nah, sedangkan Allah sudah berjanji, saat kalian makan buah pohon pengetahuan, saat itu kalian mati. Kenapa mereka tidak mati, malah jadi telanjang? Yang berbohong Tuhannya atau kitabnya? Nah, di sini teman saya itu menjadi bingung dengan kitabnya sendiri. Prosesnya memang tidak cepat. 4 tahun kemudian dia menjadi mu'alaf. Alhamdulillah. Iya Bang, aku juga sebenarnya tertarik dengan. Bentar dulu, udah Pak, ada lagi yang mau disampaikan Pak, biar kita lanjut diskusi Pak Iskandar. Itu dulu. Oke, terima kasih banyak Pak Iskandar ya. Semoga itu menjadi pembelajaran bahwa dengan diskusi banyak orang yang akan bisa kembali ke fitrahnya. Semoga Pak Iskandar bisa membantu orang-orang lain mu'alaf lagi. Makasih Pak Iskandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, maaf. Aldi, agamamu apa? Aku Kristen Bang, Kak, tapi aku tertarik dengan ajaran agama Islam Kak. Jangan jadi Islam dulu lah. Islam itu harus berakal. Jadi orang Islam itu harus berakal. Karena kalau kau jadi Islam tapi kau belum berakal, aku yang malu nanti. Ya, berakal nggak? Berakal nggak? Berakal. Oke. Menurut akal sehatmu, apakah Tuhan yang mati bisa dikatakan kekal? Tuhan yang mati bisa dikatakan kekal. Ya, kalau manusia mati tidak, tubuhnya itu ya tidak kekal, tetapi rohnya itu Yang kekal. kutanya itu Tuhan. Yang kutanya itu menurut akal sehatmu. Nah, inilah aku bilang kan, jangan jadi Islam dulu lah, nggak usah tertarik dengan Islam lah. Tertariklah punya akal dulu. Yang kutanya itu, menurut akal sehatmu, kalau Tuhan pernah mati, bisakah Tuhan itu dikatakan kekal? Kalau Tuhan mati, ya tidak mengatakan dia kekal. Nah, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan. Mati nggak? Ya, dia mati tetapi bangkit masalahnya. Aku nggak mempermasalahkan dia bangkit. Waktu dia mati itu dia bisa dikatakan kekal nggak? Kalau dia mati ya mati. Makanya aku bilang, makanya berakal dulu. Jadi jangan lirik-lirik Islam dulu. Terlalu jauh Islam buat Anda. Berakal dulu. Kalau Anda sudah ikuti KBBI, sesuai dengan KBBI, mengerti definisi kekal itu artinya tidak pernah mati, maka baru Anda bisa melirik Islam. Kasihan Islam nanti, agama orang-orang berakal ini dimasuki oleh orang tidak berakal, nanti kalian menggila di agama ini, agama Islam yang dijelek-jelekkan. Ya, saya ulangi nih. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kalian tahu kalau agama ini untuk orang-orang berakal, maka kalian masuk ke dalam agama ini. Kalian yang tidak berakal masuk di agama ini, lalu kalian menggila di dalam agama ini yang dijelekkan orang nanti agama Islam. Makanya berakal dulu. Ya. Nah, untuk menguji bahwa kamu berakal, kamu sudah buktikan kalau kamu itu, kalau untuk
suntik mungkin 10 infus lah buat menyadarkan kamu. Mungkin 3 kali pertemuan dalam seminggu mungkin bisa jadi berakal nih. Nah, jadi gini ya. Yang namanya nih saya kasih kamu obatnya ya. Dalam KBBI yang namanya abadi itu artinya sama dengan tidak pernah mati. Tidak ada istilahnya kekal itu artinya pernah mati lalu bangkit. Nggak ada itu. Di mana itu kau dapat itu? Nggak tahu siapa yang ngajarin itu. Tolonglah pecat itu guru yang ngajarin itu. Apa artinya kekal? Pernah mati dan bangkit. Kalau gitu kita semua kekal ini, karena kita nanti mati dan dibangkitkan dan kekal selama-lamanya di surga. Maka tidak ada definisi kekal ini boleh dikatakan kepada Tuhan, karena kita juga kekal. Nanti kau kan mati, terus kau bangkit, kekal kau selama-lamanya di surga. Bukan begitu. Kekal yang dimaksud, yang esensi ketuhanan adalah entitas yang tidak pernah jangankan mati, mengantuk pun tidak. Nah, kalau di agama kamu kekal itu artinya pernah mati ya. Kita ini dulu, kita samakan persepsi. Kalau memang sudah beda makna ya kita nggak bisa diskusi, kita tema lain. Jadi di agama kamu yang namanya kekal itu pernah mati. Gimana? Kalau dalam pandangan umum yang namanya kekal itu tidak pernah mati. Yesus Tuhan, dia pernah mati. Kamu bilang kekal karena dia bangkit. Maka seolah-olah kamu mau mengatakan kekal itu artinya pernah bangkit. Nah, yang ngajarin kamu bahwa kekal itu artinya itu mati dan bangkit itu siapa? Atau kamu memang percaya seperti itu? Iya, karena saya meyakini Yesus itu dia punya kuasa. Bahkan saya nggak nanya dia punya kuasa. Kalau punya kuasa, aku juga punya kuasa loh di sini loh. Segala kuasa telah diberikan Yonatan Nandar kepadaku. Bahkan Yesus pun tak mampu halangi kuasaku di sini untuk menyulut orang, turunkan orang loh. Yang saya tanya itu adalah ketika kamu percaya bahwa Tuhan yang kekal itu sama dengan Tuhan yang pernah mati, yang ngajarin siapa, dan kamu yakin dengan itu. Kalau memang itu keyakinanmu, berarti kita sudah berbeda. Berarti kamu tidak bisa diskusi dengan akal sehat. Karena tidak ada satupun dalam dunia akademik, dunia alam semesta ini yang namanya kekal itu pernah mati. Kekal esensinya adalah yang tidak pernah mati. Boleh kau lari kemana aja, kecuali kau gak ke gereja. Mungkin di gereja mungkin sah artinya kekal pernah mati. Maka tidak bisa diskusi akademis dengan Anda. Nah, karena Anda tidak mampu diskusi akademis, tapi kami tetap menghargai manusia di sini, walaupun dia penyembah hantu belau sekalipun, maka Anda stop untuk menyanggah, stop untuk membantah, stop untuk banyak bicara dari ketidaktahuan, bertanya saja, supaya tidak nampak kali gitu loh ketidakpahamannya, ya. Bertanya saja kalau begitu di sini. Oke, aku bertanya Kak ya tentang Alkitab ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, karena aku tertarik dengan ajaran Kakak, tetapi aku ingin Kakak membaca Yohanes 17 ayat 3 biar Kakak itu menjelaskan kepada saya. Gimana Kak? Saya suruh kamu bertanya, nggak usah tanya lagi kepada saya. Bolehkah saya bertanya? Yang saya suruh kamu tuh bertanya. Harusnya kognitifmu di sini menangkap. Gini ya, jangan susahkan saya untuk mengajarkan bagaimana cara bertanya. Loh, kan saya sudah bilang silakan bertanya. Ya udah bertanyalah. Ngapain bertanya lagi kepada saya boleh atau tidaknya kamu bertanya? Kan saya suruh kamu bertanya. Gitu aja kok repot. Iya, maksudnya pertanyaanku, Kakak. Udah bertanya aja lah. Pertanyaanmu itu nanti perkara aku bisa jawab atau tidak itu nanti belakangan. Bertanya aja. Oke, pertanyaanku. Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 3, Kakak tolong jelaskan di situ. Pertanyaanku, biar Kakak menjelaskan karena saya nggak tahu untuk bertanya. Pertanyaannya. Maaf, Bang Milo. Iya, pertanyaannya, kenapa Kakak masih mempercayai Allah di luar yang Yesus perkenalkan? Tolong kau jawabkan. Yesus mana ada beda, yang diperkenalkan Yesus namanya siapa? Oke, baik ya. Saya pura-pura bodoh di sini, tapi kalau mau bukan pura-pura bodoh, memang bodoh. Nggak usah lah ngaku pura-pura bodoh kalau emang bodoh. Yang kutanya, Tuhan yang diperkenalkan Yesus namanya siapa? Oke, kau baca Yohanes bahwa kau mengenal Allah satu-satunya. Aku tanya, yang diperkenalkan Tuhan Yesus namanya Tuhannya siapa namanya? Nggak ada nama Tuhannya. Iya. Coba siapa namanya?
Oke. Siapa Namanya, nama Tuhan yang diperkenalkan Yesus? diam gantian. Aku pura-pura bodoh Siapa ikutin nama? kau. Kan aku bilang kau tuh nggak berhak untuk di sini membantah dan berargumen. Kau di sini adalah ku terapi, ku setrum kau di sini karena kau udah kadar lemak babi dalam otakmu itu udah menumpuk, udah mengkeras gitu loh. Makanya Baik. aku gerinda otaknya gitu biar ku keluarkan Gantian, penyakitnya. biar Sekarang aku tanya, kita. nggak ada di sini diskusi sama Bunda Gembala kalau orang kayak gini. Kau di sini ku Kau terapi. aja masih Tanya sama percaya kau. kalau SWT negeri Mekah bagaimana? Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang demo. Buat Zena malas nonton Nandar dan Amarifa, tapi Kak Zena nonton juga. Aneh kali kakak ini. Buat Kak Zena tercinta ya, buat Kak Zena yang cantik jelita, Zena 676, males nonton Diva sama Nandar ya jangan ditonton. Kak, aku kalau benci sama orang ku blok nomornya. Kakak nonton juga. Aneh kali kakak nih. Males nonton Diva tapi mantengin juga, typing juga di komen. Coba kalau nggak mau nonton tuh jangan nonton. Hey, kalau malas nonton Riva dan Nandar, jangan tonton, konsisten, jangan kayak Oten. Kakak jangan kayak Oten. Udah diajarin juga berkali-kali sama kita para apologet agar jangan kayak Oten, malah sama kayak Oten kelakuannya. Malas nonton Riva sama Nandar, typing pula di sini, berarti kan nonton itu. Kalau nggak suka jangan nonton. Tuh nonton tuh lucu Kak Rezena ini loh. Kak Zena tuh nggak malu sama Kak Asih. Kak Zena gini loh, konsisten Kak. Saya contohnya nih, saya tidak suka dengan si A, saya blok nomornya Kak. Nggak perlu saya katakan, nggak perlu saya deklarasikan. Aku nggak suka sama dia, aku blok. Nggak suka tuh jangan tonton. Males nonton Riva sama Nandar, jangan tonton. Ini juga typing itu. Itu yang namanya munafik. Itu yang namanya munafik, menafikan lisannya sendiri. Aku malas nonton, tapi nonton juga. Nggak kayak gitu Kak. Hidup itu memang pilihan. Nggak ada juga yang nyuruh kakak nonton kami. Nggak ada. Apakah pernah kami mengimbau kakak tonton kami dong, tonton kami? Justru kami hadir ke sini tuh pilihan orang. Yang menonton silakan, yang nggak menonton juga nggak apa-apa. Tapi ketika kakak bilang begini, kakak mirip banget sama Oten. Males nonton Riva Menandar katanya, tapi dia nonton kita. Kakak, sorry ya kak. Kita ini udah bertahun-tahun mengajarkan orang Islam loh, supaya jangan seperti Oten. Tapi kenapa kok malah ngikutin Oten? Janganlah, kita nggak boleh gitu. Kalau memang kita nggak suka, tinggalkan. Nah, tapi kalau kakak misalkannya, saya nggak suka alasannya, itu nggak apa-apa, biar kami tahu alasannya. Jelaskan alasannya apa. Oh, alasannya karena si Ripa mahasiswi, nggak suka sama si Ripa. Malas nonton Diva, dia soalnya mahasiswi. Saya nggak suka mahasiswi soalnya. Si Nandar monyong, nggak suka sama Nandar soalnya dia monyong. Nggak apa-apa kakak sampaikan, setidaknya kami tahu. Oh, nggak apa-apa, kakak nggak suka mahasiswi berarti itu loh. Ini nggak suka nonton Diva Nandar, tapi dia nonton juga. Ngapain kayak gitu? Kakak mau membuat kami sakit hati gitu? Enggak kak, wallah kak nggak sakit hati kakak nggak nonton kami. Jujur ya kak ya, saya dulu penonton saya kak 10.000, 6.000, 5.000. Kan saya yang pertama buka TikTok. Sekarang kalau saya live itu cuma 200, 300 kak. Berhenti nggak saya live? Tidak. Nangis nggak saya? Enggak. Sakit hati nggak saya? Enggak. Kenapa? Nggak perlu saya harus sakit hati. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Mungkin dulu waktu saya masih debat tuh orang masih nonton semua, orang belum ada pilihan lain. Banyak yang suka sama saya. Nah sekarang udah ada pilihan-pilihan. Oh ada yang jauh lebih berilmu dari Uniriva. Oh ada misalkannya ada siapa ya, oh ada akun ini, akun itu, ya kan? Silakan. Saya nggak perlu. Justru bodoh kalau saya sakit hati. Yang saya tanya, kakak ngapain typing? Berarti kan kakak pengen saya angkat typingnya di sini, ya kan? Berarti kakak pengen di sini saya angkat, saya tanggapi. Berarti sebenarnya kakak sedang mencari perhatian saya supaya saya tahu kakak malas nonton saya. Masalahnya saya izinkan kakak, silakan aja, nggak apa-apa. Kalau perlu unfollow atau unsubscribe akun saya. Guys, dalam dunia ini ada orang yang berbisnis, perusahaannya besar, maka suatu saat Allah izinkan dia drop perusahaannya. Mungkin Allah sayang sama dia supaya dia tidak sombong. Mungkin dengan teman-teman semua nggak nonton YouTube saya lagi, ya kan, nggak suka dengan saya lagi, saya bisa belajar lebih banyak lagi untuk bagaimana caranya supaya menarik lagi diskusi yang saya buat. Bagus loh. Tapi bukan berarti saya marah kakak nggak nonton. Silahkan aja, itu pilihan kakak kok. Cuman ya konsisten lah. Males nonton tapi nonton juga. Lucu kan?
Bunda Kokop nanti. Jangan sampai Bunda Kokop. Ini Pak Iskandar naik lagi nih. Ada apa ya? Ya Pak, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Enggak. Saya lagi ngetik. Oh, maaf ya Pak, maaf. Kepencet tap layar kayaknya. Iya. Dari dulu saya begini kok, nggak berubah. Memang begini, saya dibilang petakilan ya nggak apa-apa. Emang petakilan. Emang kalau saya petakilan ada yang rugi gitu. Aneh kalau ada saya mengambil sikap A dan B, ada orang yang tersakiti itu. Padahal nggak pernah satu circle gitu, lucu. Scorpio, halo. Halo Kak, Ya, agamanya apa? agamanya Kristen. Oke, silakan. Di sini orang Kristen boleh bertanya jawab dengan saya. Mau bertanya atau mau ditanya? Seberapa jauh sih pemahaman Kakak tentang Kristen? Mungkin lebih hebat daripada pendeta Anda mungkin. Sepertinya begitu ya. Kalau Anda bertanya ya kira-kira estimasinya mungkin. Kualitas pengetahuan saya tentang Kristen, saya rasa nih ya jauh lebih hebat dari Anda dan pendeta Anda. Emang yang Kakak ketahui Kristen itu apa? Kristen itu adalah pengakuan orang yang ngaku-ngaku ikut Yesus tapi nggak ikut Yesus. Seperti yang di gereja-gereja itu yang nyanyi-nyanyi itu. Katanya ngaku ikut Yesus tapi nggak ngikutin Yesus, karena nggak ada satupun ritus atau liturgi dari gereja sendiri itu yang betul-betul diajarkan Yesus. Yesus nggak ngajarin Natal, Kristen Natal. Orang-orang, intinya poinnya adalah Kristen ini orang-orang yang ngaku-ngaku ngikut Yesus padahal enggak. Yesus nggak pernah nyanyi-nyanyi. Yesus berdoanya menadah tangan, kalian begini. Jadi beda banget. Yesus Tuhannya satu, kalian Tuhannya tiga tapi satu. Yesus ke sinagog, kalian ke gereja. Jadi memang beda sih. Jadi Kristen itu adalah orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, tapi kalau ditanya apanya yang diikuti dari Yesus, itu susah mereka jawab. Ada lagi pertanyaannya Pak? Silakan. Puas-puas di sini bertanya kepada Bunda Gembala. Orang Kristen boleh bertanya puas-puas di sini. Saya lebih senang ditanya daripada bertanya. Nanti kalau saya bertanya nanti nggak bisa jawab teman-teman Kristen. Sedih saya lihatnya nanti. Ya, soalnya saya kan orang Kristen yang awam, kurang. Nah, makanya bertanya aja. Karena awam bertanya aja. Di sini kalau sudah mengatakan awam bertanya aja. Iya. Jadi menurut Kakak Ya, kalau orang bentar kalau Pak. orang- Ya Dek. Jadi kalau menurut Kakak Bentar orang Pak. Kristen Pak, bentar yang- Pak. Bentar Pak. Kalau menurut saya nih Kak ya, itu yang di gereja-gereja itu yang nyanyi-nyanyi itu kan memuji Tuhan, sama kayak orang Kakak memuji Tuhan orang Kakak. Sebentar Pak Scorpio. Ya, saya pun nak live kan ini. Dalam berapa menit kita selesai? Dalam lebih kurang 1,5 macam tu. 1,5 menit? 1,5 menit. Tak apa, 3 kan. Oke. Tak, sebentar aja nih. Ini saya habiskan ini set terakhir abang Scorpio nih. Habis itu saya langsung mandi, kita langsung. Okey, boleh. Siap. Boleh. Nanti apa bagi tahu. Siap. Okey, bye. Ya, baik. Assalamualaikum. Oke, Pak Scorpio mohon maaf. Tadi saya ditelepon sama saudari saya. Apa tadi gimana Pak Scorpio pertanyaannya? Ya, menurut saya gini. Itu yang Kakak lihat yang Pak, maaf Pak. Saya tidak lagi nanya pendapat Bapak. Saya suruh Bapak bertanya. Pak, kan saya suruh bertanya. Bapak kan awam. Kenapa Bapak malah menurut Bapak? Kan saya minta Bapak bertanya. Apa pertanyaan Bapak tentang agama saya dan pemahaman saya tentang agama Bapak? Coba. Oke. Apa pertanyaan itu gini, ada? pertanyaan saya gini. Muhammad itu sekarang di mana Kak? Nabi Muhammad sama seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa di alam barzah, di alam yang kami tidak pernah ke sana. Semua Pak, orang yang sudah meninggal di alam itu semuanya. Bukan cuma Nabi Muhammad aja. Dalam barzah. Iya. Berarti Muhammad nggak masuk surga? Surga itu belum dibuka sekarang Pak. Surga itu nanti dimasuki setelah semua orang dibangkitkan kembali lalu dihakimi.
Jadi surga itu belum ditempati sekarang. Yang saya bingung orang Kristen ini yang mengatakan Tuhannya di surga itu tahu dari mana ya? Emangnya kalau orang mati langsung masuk surga ya? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah ketemu dalam kitabnya kalian Kristen bahwa setiap orang Kristen yang mati itu langsung masuk surga. Karena saya tahu dalam kitab kalian orang kalau sudah mati lalu dia akan dibangkitkan dan dihakimi. Makanya saya bingung nih cara berpikir teman-teman Kristen ini ya, yang mengklaim bahwa pasti mati kemudian langsung surga tuh dapat info dari mana di Bible? Mungkin Anda bisa tunjukkan kepada saya dasar-dasar dalam Kristen bahwa orang after mati langsung masuk surga tuh. Karena setahu saya Yesus pun habis mati nggak langsung naik surga loh. Naik ke surga pun itu cuman klaim. Kenapa? 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Bapa atau Tuhan itu berada di tempat yang tak terhampiri dan tidak ada seorang pun yang dapat melihat dan tak ada yang bisa menghampiri. Kok bisa tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku lihat Yesus di surga? Ini bohong ini. Ya nih, saya tunjukkan ayatnya ya. Ini mohon maaf ya Pak ya. Saya di sini Pak, kalau ada orang yang seolah-olah jawaban saya itu menurut dia punya parameter yang lebih ini, saya akan tanggapi itu. Ya, coba Anda baca 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu duduk di surga tuh penipu itu. Itu penipu yang besar itu. Tapi menurut Timotius. Ya. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Ya, kalau kita lihat di sini bahasa Indonesianya ya. Ini International Version atau kita pakai yang ini aja sabda aja ya. Sabda aja deh. Aduh, bentar ya. 1 Timotius 16 sabda.org. Nah ini ya 1 Timotius pasal 6 ayat 16 kan? Iya nih ya. Nih, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Artinya ini satu-satunya Tuhan yang gak pernah mati. Bersemayam dalam terang nih. Ini terang banget loh tempat bersemayam dia loh. Yang tak terhampiri, nggak ada orang yang pernah menghampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Nah, ketika si Timotius mengajarkan Tuhan tidak ada yang bisa melihat, kok ada yang melihat Tuhan duduk di surga gitu kan? Bohong itu. Atau si Timotius ini yang berbohong. Ya, jadi teman-teman, di dalam iman Kristen, saya nggak tahu cara berpikirnya umat Kristen gitu loh. Tidak ada satupun ayat dalam kitab mereka yang mengatakan orang mati langsung masuk surga. Tapi mereka katakan orang mati pasti masuk surga. Lalu mereka katakan, membandingkan. Dan lucunya lagi, ini Pak bukan Anda ya Pak ya. Saya bukan menyalahkan Anda nih, kawan Anda terdahulu nih. Kawan-kawan Anda dulu Pak Scorpio itu selalu mengejek Nabi Muhammad yang sudah wafat dan di alam barzah. Lalu mereka katakan, Muhammad di mana sekarang? Sudah meninggal. Kenapa kau ikuti? Memang apa salahnya dengan Nabi yang sudah meninggal? Nabi Musa, Nabi Ibrahim dalam iman Kristen itu juga masih meninggal, belum bangkit. Dibandingkan dengan Tuhannya Kristen, Tuhan saya mati dan bangkit masuk surga. Pertama, masa Nabi mau dibandingkan dengan Tuhan? Bagi kami Nabi aja kalau meninggal itu normal, tidak menyalahi kaidah. Tapi bagi kami Tuhan mati baru nggak normal. Masa Nabi kami meninggal dibandingkan dengan Tuhan mati? Kan lucu. Masa ketika saya pegang berlian, Anda pegang tai, lalu Anda bilang tai ini lebih hebat daripada berlian? Kan lucu. Begitu juga ketika Tuhan saya mati lalu ke surga. Nah ini klaim ini nih yang agak aneh nih. Kok bisa-bisanya ada orang lihat Tuhan di surga sementara surga tak terlihat, Tuhan tak terlihat? Tiba-tiba si Timotius bilang nih, tidak ada satupun yang bisa lihat Tuhan. Tiba-tiba ada yang bilang aku melihat Tuhan duduk samping-samping bapak anaknya. Makanya kadang-kadang saya bingung dengan cara berpikir teman-teman Kristiani ini. Kalau di Islam itu nggak boleh berbohong gitu loh. Kecuali dalam 3 hal. Masa ada orang mati tiba-tiba langsung duduk di surga? Jadi dosa-dosa kau selama ini nggak dihakimi sama Tuhanmu. Oh berarti bertentangan lagi tuh dengan ayat di kitabnya. Lihat ya. Nih. Ini teman-teman ya. Apa teman-teman kita Kristen ini tidak bisa membedakan hari penghakiman dengan hari ketika di surga? Kalau sudah di surga itu tidak lagi dihakimi. Ketika kita itu sedang di surga, kita sudah selesai dari penghakiman. Masa disamakan hari penghakiman dengan hari waktu orang di surga? Jadi tolonglah saudaraku yang Kristen,
paradigma teman-teman, cara berpikir itu beda dengan kami. Di kami, ketika seorang nabi meninggal itu bukan aib. Bagi kami aib itu ketika Tuhan mati ditelanjangi. Bagi kami. Tapi kalau bagi kakak Scorpio, bagi abang Scorpio, bahwa kalau nabi mati aib, Tuhan mati itu nggak aib, berarti kita sudah beda paradigmanya. Ya, sudah beda tuh. Itu sama seperti abang bilang tai adalah berlian. Abang pegang tai kering, abang pegang nih. Abang pegang apa tuh, Bang? Saya pegang tai kering. Kau pegang apa, Adek? Saya pegang berlian, Bang. Lebih mantap saya pegang tai kering dong. Hebat kan tai kering saya. Masa abang bandingkan tai kering dengan berlian? Kan nggak boleh begitu. Terus mengaku pula tai kering ini lebih mahal. Tai kering ini lebih berharga loh daripada berlian yang kau pegang. Aku yang bingung jadinya. Ya sudahlah, Bang. Abang masa adalah tai kering itu. Masa Tuhan yang mati dibangga-banggakan dibandingkan dengan nabi yang wafat? Nabi yang wafat tuh biasa gitu loh. Semua nabi wafat. Si Petrus, Paulus, Rasul kalian aja mati sampai sekarang belum bangkit, nggak masalah kok. Lalu apa masalah dengan nabi kami yang belum bangkit? Bangkitnya nanti kami semua barengan dengan Tuhan kalian. Gitu loh. Jadi tolong cara berpikirnya teman-teman Kristen itu diperbaikilah. Kalau memang ada dalilnya bahwa nanti setiap orang Kristen pas mati langsung auto surga, tunjukkan datanya. Atau secara umum diakui seluruh alam semesta, baik di Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, India, Arab Saudi, di mana-mana, bahwa ternyata Tuhan mati lebih mulia daripada nabi yang mati. Saya ikut. Gak apa-apa lah ikut, daripada saya nggak ikut-ikut aja lah. Rame pun yang bilang Tuhan mati lebih baik daripada nabi mati. Tapi setahu saya itu bukan hal yang benar. Hal yang benar itu kalau nabi wafat wajar, karena memang rata-rata di agama Anda juga nabi juga wafat. Tapi yang tidak mungkin itu Tuhan mati gitu loh, Bang. Gitu loh, Bang. Jadi cara berpikirnya abang itu loh perbaiki. Nabi wafat itu wajar, Bang. Nabi belum bangkit juga wajar. Emang Nabi Ibrahim udah bangkit? Belum. Nah, kalau Yesus dikatakan bangkit dari kematian, apa hebatnya? Satu, kematian Yesus tidak berdampak apa-apa untuk peradaban. Tak ada peradaban ini yang tergoncang kecuali pas Yesus mati. Ketika Yesus mati, Sumatera Barat langsung tumbuh pohon kelapa 1.500 pohon kelapa. Baru saya sembah itu mungkin. Ya, ada manfaat nih Yesus mati nih. Orang dia mati aja tak ada manfaat buat peradaban, buat kampung halamannya aja nggak ada. Lalu Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus itu apa manfaatnya buat alam semesta? Seandainya sewaktu Yesus bangkit, bulan langsung berubah jadi 5 biji, langsung dunia ini ditumbuhi pohon kurma semuanya, langsung anak domba langsung beranak pinak 10 ekor semuanya, mungkin saya bisa sembah tuh. Karena ya kalau saya matre ya mungkin bisa saya sembah tuh. Kalau saya matre, saya tak matre. Tapi ini mati dan bangkitnya Tuhan abang tak ada gunanya. Dari tadi kakak Dibanggakan. Ya silakan. Ya silakan. Nanti ujung-ujungnya nggak apa juga. Ya kan saya guru di sini. Abang kan murid. Wajar lah panjang kali lebar. Mana sih, Bang? Saya kan gurunya. Abang Muhammad mati manfaatnya apa? Mantap. Nabi Muhammad bahkan sudah meninggal saja, bahkan manfaatnya buat Eropa, Bang. Nih, saya tunjukkan nih. Ya. Loh, kok ketawa? Ketawa, dengerin, Bang. Kadang orang Kristen nih kadang-kadang tuh nggak tahu malu ya. Ketika kita tuh pamerkan Nabi kita, mereka yang tertawa. Padahal harusnya mereka malu. Itu semua buatan orang Nasrani loh. Apa? Jilbab ini orang Nasrani yang bikin. Ya udah kalian budak kami beli. Apa masalah kalau kami beli buatan kalian? Kalian kerja buat kami. Loh, katanya kalian nggak ada manfaat Tuhanmu mati. Berarti orang kerja gara-gara Tuhan kau mati. Peradaban Eropa yang memperbaikinya peradaban Islam. Nabiku aja sudah wafat, ajarannya masih berguna. Nih aku tunjukkan samamu ya. Kita pakai data, kita nggak usah congor-congoran. Kalau mau congor-congoran menang kalah, kau aja yang menang, aku kalah aja udah ya. Aku pakai data kalau diskusi ya. Ya. Astagfirullahaladzim, ya handphone aku nih gerak-gerak terus nih. Ya ini aku tunjukkan. Kau tanya kan apa guna nabiku kan? Aduh. Ya ini aku tunjukkan. Kau tanya. Nih ya. Oke, kita lihat ini ya.
Kalau saya itu bicara, kalau saya pakai data. Kalau cuma ngeklaim, saya juga bisa. Lagi pula kalau kalian cuma jadi pekerja, nggak usah bangga lah. Jadi babu aja bangga. Kami beli kok, kami yang kaya lah kalau gitu. Nih tengok nih. Ini ya, Nabi saya udah meninggal loh ya. Nabi saya sudah meninggal aja, ajarannya bermanfaat mengeluarkan Eropa zaman kegelapan itu menjadi berilmu nih. Ini National Geography nih. Ini bukan saya yang buat ini. Nih, bagaimana peradaban muslim? Peradaban muslim ini yang ngajarkan siapa? Nabi saya. Dia sudah meninggal, ajarannya pun masih berguna. Mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Bayangkan ya, kampung halaman Nabi saya sekarang ini yang paling aman loh. Sementara kampung halaman Tuhan Anda berantakan. Berarti Tuhan Anda saja untuk kampung halamannya nggak berguna. Nabi saya berguna nih. Nih, kamu lihat nih. Ya, saya tunjukkan kepada kamu nih. Bagaimana kemudian ajaran Nabi saya walaupun dia sudah wafat saja masih berguna loh dia loh. Apalagi beliau masih hidup. Nih, selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana di negara-negara Karesten Eropa melakukan perjalanan ke universitas-universitas muslim di Spanyol, Mesir, Suriah, dan bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama tapi teman dalam belajar. Ini yang menulis Richard Russell. Ilmu pengetahuan Arab mulai menyaring dan pada pertengahan ke-13 tetesan itu telah menjadi sungai nih. Saya tunjukkan sama Anda nih. Jadi gini loh, diskusi itu begini. Kalau cuma congor-congor ngaku-ngaku ngeklaim mah siapapun bisa. Ilmuwan pertama Inggris Adelaide of Bath menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya dengan kata-kata berikut. Dari para ahli Arab, Pak, bukan ahli Eropa. Dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal dipimpin oleh akal. Anda punya Tuhan mati dan bangkit nggak ada gunanya. Nabi saya meninggalnya saja ada gunanya, Pak. Buat apa Anda promosikan Tuhan Anda yang mati dan bangkitnya aja nggak ada gunanya, hidupnya aja nggak ada gunanya loh. Coba satu saja guna Tuhan Anda hidup, mending Isaac Newton loh, ada gunanya loh. Isaac Newton gunanya itu memberikan ilmu. Tuhan Anda nggak ada guna sama sekali, serius, wallahi. Padahal hidup 33 tahun loh di ini loh. Bahkan hidupnya aja minta-minta loh. Nih saya tunjukkan. Tuhan Anda aja minta keledai, minta makan nih. Hidupnya miskin, hina dina loh. Bukan saya yang bilang ya. Itu Matthew Henry yang bilang. Filipi pasal 2 nomor 6 nih. Buat apa punya Tuhan, gunanya aja nggak ada. Mending punya Nabi. Ya, mending Nabi saya. Manfaat ajarannya buat Eropa. Padahal dia sudah meninggal. Nih, coba Anda lihat nih. Filipi pasal kedua nomor 6. Nih, lihat nih. Apa penafsiran para ahli Anda tentang ayat ini? Yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan. Nih, lihat tafsirannya nih. Matthew Henry nih. Apa kata Matthew Henry? Dia hidupnya aja nggak ada guna loh. Apalagi ketika udah mati, ya. Ini mohon maaf nih bukan penghujatan ya, tapi ini fakta sejarah loh. Nih, fakta sejarah menurut Otten. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, bantal aja nggak punya. Hidup dari sedekah, makan aja minta sedekah. Lalu apa kebanggaan Anda? Bentar, itu dapat dari mana dulu? Nih, tafsiran dari Matthew Henry, Filipi pasal 2 nggak nomor butuh 6. tafsiran. Ya udah, kalau kau nggak butuh tafsiran, apa makna Tuhan mencukur bulu paha? Kalau memang kau nggak butuh tafsiran, sudah aku tanya dulu, konsisten dengan ucapanmu. Kalau kau nggak butuh tafsiran, di kami itu udah jelas gitu semua. Nggak perlu ditafsir-tafsir ya sudah. lagi. Oke, yang tertulis itu benar ya, yang tertulis itu benar, ya. Enggak lah. Orang itu ditafsir. Apa ini? Ya udah, berarti yang tertulis saja yang betul. Nggak perlu tafsir. Kitab Nggak kami butuh tafsir ya. Kitab kami itu. Ya udah. Nggak perlu ditafsir lagi. Orang Iya. itu udah jelas semua. Iya udah, berarti kitabmu nggak perlu tafsir ya. Oke. Iya, kayak Berarti kitab Tuhanmu orang. mencukur. Berarti Tuhanmu pernah meminjam pisau cukur ya? Ya? Tuhanmu pernah pinjam miskin Tuhanmu ya. Yesaya pasal 7 nomor 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat. Berarti Tuhan Anda memang ditafsir dia miskin, nggak ditafsir dia miskin juga. Kenapa? Nggak ditafsir ayatnya mengatakan dia minjam-minjam. Orang minjam nggak mungkin orang kaya. Iya. Buat cukur bulu aja dia minjam nih. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Nah, ini nggak ditafsir nih, jangan ditafsir. Berarti Tuhanmu memang miskin nih. Ditafsir Matthew Henry dia miskin, nggak ditafsir pun dia tetap miskin. Lalu masalahnya apa? Jadi buat apa Anda membanggakan Tuhan miskin begini, Pak? Nabi saya, Pak,
Nabi saya yang miskin aja masih banyak bersedekah loh Pak. Tuhan Anda apa gunanya coba? Buat apa Anda pamerkan kepada saya Tuhan yang mati, sementara saya punya Nabi yang sudah wafat, agama ajarannya masih memperbaiki Eropa. Lah, Tuhan Anda mati malah memperburuk Yerusalem loh Pak. Ketika Tuhan Anda mati di Yerusalem, gara-gara itulah Paus Urbanus menyerang orang Islam dan orang Yahudi di Yerusalem sebagai musuh. Gara-gara Tuhanmu lahir, timbul pertentangan dan perpecahan. Makanya Yesus berkata tuh, aku datang tidak membawa damai, tapi datang membawa pedang. Itu loh. Karena itu yang betul-betul terjadi. Faktanya Yerusalem itu sampai sekarang berdarah-darah. Coba lihat kampung halaman Tuhan Nabi saya. Kampung halaman Nabi saya tempat terkaya loh sekarang loh. Seluruh manusia datang ke sana. Anak-anak domba Kedar mengumpulkan hartanya di situ. Kampung halaman Tuhan Anda sekarang berantakan, kena bom kemarin itu, berantem mulu orang di situ. Gak ada damai-damainya di situ. Pernah damai 372 tahun tapi orang Islam yang memimpin waktu itu. Lalu apa gunanya punya Tuhan kayak gini? Jadi ketua RT aja nggak bisa. Saya jujur loh Pak, kalau punya Tuhan nggak ada guna gini, saya mending nggak usah punya Tuhan Pak. Mending saya tuhankan diri saya sendiri. Orang nggak ada gunanya kok. Lah, Tuhan Bapak ketika dia meminta kepada Bapa waktu dia disalib, ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Dikabulkan nggak doanya sama Bapaknya itu? Dikabulkan. Nah, tunjukkan kepada saya ketika Yesus memintakan ampunan kepada orang yang membunuh dia, dalilnya orang itu semua masuk surga nggak? Semua Yahudi dan ansip Romawi itu masuk surga nggak semua? Setahu saya yang dibicarakan, yang dibilang Tuhan di situ itu untuk seluruh umat manusia. Ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berarti seluruh manusia Kristen sekarang. Itu aja udah nampak Anda blunder. Kalau memang Yesus doanya dikabulkan oleh Bapa, maka semua orang udah Kristen selamat, karena tanda selamat adalah Kristen kan gitu. Jadi Ya kan memang Kristen paling banyak kan di dunia ini kan daripada Muslim. Iya, terus Hindu itu berarti coba dengarkan pertanyaan saya. Ampunilah mereka, mereka tidak tahu. Berarti semua manusia masuk surga, diampuni Tuhan berarti. Aduh, parah nih orang. Blunder kamu. Mau bilang untuk seluruh orang kayak mau bilang untuk orang menganiaya dia. Nggak ada yang semuanya Kristen. Paling banyak Kristen apa? Coba, berapa persen Kristen di dunia? Tahu? Kamu tahu tidak, agama terbanyak itu justru Islam. Kenapa? Kristen itu terpecah. Ortodok, Katolik, Protestan. Kalian itu mengaku banyak, tapi kalian terpecah jadi bubuk. Justru yang banyak itu Islam. Salah kamu. Islam cuma satu emang. Apa Islam cuma satu? Islam memang cuma satu, nggak ada Islam lainnya. Emang ada Islam apa aja? Emang Islam apa emang ada? Dua. Islam apa emang? Tidak ada di Al-Quran itu. Inna dinna indallahil Islam. Tidak ada. Inna dinna indallahil Islam A. Inna dinna indallahil Islam B. Nggak ada. Islam itu cuma satu. Dan aturannya jelas, eksplisit. Jadi apa guna? Cobalah, makanya saya ngajak Anda berpikir. Saya tidak mau menyerang keyakinan Anda, tapi saya mau ngajak Anda berpikir. Tolonglah jangan keraskan hati. Udah seperti ini saya jelaskan loh. Apa gunanya membangga-banggakan Tuhan mati, sementara menurut kami Islam, Tuhan mati itu sesuatu yang hina. Nah, saya tanya sama Anda, apakah mulia Tuhan mati? Tuhan mati itu sesuatu yang hina. Iya. Berarti menurut Anda Tuhan mati itu sesuatu yang mulia? Waduh. Tuhan kami mati bangkit lagi. Ya, waktu dia mati itu berarti itu suatu kemuliaan itu berarti Tuhan itu memang betul-betul bisa mati ya. Tuhan itu berarti Tuhan yang katanya Maha Kuasa itu betul-betul mati. Berarti yang nggak pantas itu si Muhammad. Kayak mana kenapa kalau Nabi masuk Muhammad surga sedangkan si Muhammad aja nggak tahu jalan surga? Siapa bilang Nabi Muhammad nggak tahu jalan surga? Nabi Muhammad berkata Dia kan kullu dikuburan, ummati kan? yadkhulul jannah. Iya, tapi kan kuburan itu kan sama Nabi juga begitu. Nabi Musa juga tahu jalan ke surga, tapi dia juga di kuburan. Pak, otak Bapak ini udah rusak. Tuhan Bapak tuh terkutuk. Apa pula Nabi Isa di kuburan? Pak, dari mana kau tahu Tuhan kau aja terkutuk? Kok bisa Tuhan kau masuk surga? Tuhan kau aja terkutuk. Dari Galatia mana? pasal 3 nih, Galatia pasal 3:13 nih. Tapi lebih Kau malu tunjukkan mati ayatnya. Muhammad diracun tuh. Ya tunjukkan. Ini penghujat, ini Kristen ini teman-teman. Sudah kita bongkarkan aib Tuhannya. Kalau dia betul-betul berpikir, dia sadar dan bertobat. Tapi karena dia memang niatnya menghujat, dia sebenarnya ingin menghujat Nabi kita. Kau tunjukkan ayatnya Nabi Muhammad nggak tahu jalan ke surga. Ya kau tunjukkan ayatnya. Nggak ada kau menghujatnya mengatakan Tuhan kau terkutuk. Kitab kau Galatia pasal 3:13. Bagaimana kami percaya kepada orang terkutuk sebagai Tuhan? Tuhan mati. Jadi Muhammad mati gara-gara jangan kau jadi. Muhammad mati gara-gara apa dulu? Karena memang sudah sampai ajalnya beliau sakit. Beliau sakit. Galatia pasal 3.
Loh, kau ini kalau mau menunjukkan nabiku mati karena apa? Kau kalau mau memfitnah, kau tunjukkan datanya. Kalau aku tidak memfitnah nih, kau tengok nih. Tuhan kau terkutuk, itu kata kitab kau. Ini Kristen begini teman-teman. Memang kita awali dengan kelembutan. Tapi karena memang dia ini minta ditelanjangi agamanya, maka kita akan telanjangi agama dan Tuhannya. Ku telanjangi Tuhan kau sekali ya. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tuhan kau itu kutuk. Kau tengok ini, karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang kau jawab, siapa yang terkutuk yang digantung di kayu salib? Jawab. Kau dapat dari mana? Galatia pasal 3 ayat 13, kau buka kitab kau. Bentar. Kau baik-baik aku menghujat kau di sini. Kitab kau aja Tuhan. Ya panaslah Tuhan kau terkutuk kau. Jangan tantrum. Bila apa aku tantrum? Aku pengen menelanjangi agama kau di sini. Nggak apa-apa lah aku tantrum. Tantrum demi kebenaran kok menelanjangi agama kau kok. Ku telanjangi Tuhan kau sekian kali kan? Kutanya sama kau dulu. Nggak usah kau. Nggak usah so baik. Aku kau terguncang. Kutanya sama kau. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya udah kau jawab. Siapa yang terkutuk yang digantung pada kayu salib? Orang yang diracun mati. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kau tahu yang mati diracun itu siapa? Tuhan kau. Lagi-lagi mati diracun. Nih kutunjukkan ayat kau ya. Nih Tuhan kau yang mati diracun. Ini Kristen ini. Apa? Kau tengok. Nih kau tengok nih, Tuhan kau mati, diam kau. Mana ada aku pelintir kitab kau bantah aku kalau bisa. Nih Tuhan kau mati diracun nih. Semua fitnah kau kepada agama kami balik menelanjangi agama kau dan Tuhan kau. Mazmur pasal 69 nomor 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Habis makan racun Tuhan kau mati. Baru dikatakan mati diracun. Jeder kon. Tuhan kau yang mati diracun. Ini nubuatannya nih Mazmur. Terus dipenuhi nubuatannya di mana? Dalam kitab Matius. Tuhan kau mati diracun, pir. Ya, nih Matius yang memenuhi nih. Matius 27 nomor 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah itu ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya. Mati habis ini, baru mati diracun Tuhan kau. Ya, aku telanjangi agama kau di sini. Dari tadi aku berusaha baik menyadarkan otakmu bahwa bagi kami Islam, Tuhan mati itu Tuhan terhina, Tuhan terkutuk, Tuhan terhina. Tapi kau menghujat nabiku, mana datanya? Coba tunjukkan terkutuklah yang mati diracun, mana? Nabiku tidak pernah mati diracun, kau tunjukkan ayatnya. Kini kelakuan Kristen tuh begini nih. Pantas kau Kristen Scorpio. Serius, wallahi. Pantas kau masuk neraka jahanam. Pantas kau dikatakan Yesus Matius 7 nomor 21. Enyahlah daripadaku kalian pembuat kejahatan. Kejahatan kau yang utama adalah kau bodoh, memilih untuk bodoh. Sudah kukatakan, bagi kami orang Islam, Nabi meninggal itu bukan hina. Tuhan meninggal baru satu kehinaan. Kau bantah itu. Lalu ketika kutunjukkan dalam kitab kau, Tuhan kau terkutuk, mana itu dipelintir? Kau jangan menuduh, kau bantah aku. Jawab di situ. Terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Siapa itu? Nabiku pernah digantung di kayu salib nggak? Nabiku pernah mati diracun nggak? Nabiku diracun, dia hidup 4 tahun kemudian baru dia wafat karena sakit, karena ajalnya sudah sampai. Kok ketawa kau? Tuhan kau. Oke, kau jawab ini. Kau jelaskan samaku. Kau tunjukkan samaku kalau ini bukan Tuhan kau. Tadi kakaknya bilang nggak boleh bohong. Ini Mana kebohonganku? Kau tengok ini. Ini bahkan mereka boleh berdusta dalam 3 hal, ya wajar. Oh iya, kami boleh berdusta dalam 3 hal, bukan berdusta dalam segala hal. Menurut Paulus, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Kalian boleh berdusta dalam segala hal. Kami cuma boleh dalam 3 hal, menyelamatkan orang dan menyelamatkan nyawa kami. Kalian berdusta dalam segala hal, termasuk mengajarkan agama. Roma pasal 3 nomor 7 nih, kutunjukkan agama kau. Ku bongkar aib agamamu di sini. Ya, aku ingin ngajarkan kau baik-baik, malah kau pengen ku telanjangi agamamu di sini. Bagus. Aku suka orang-orang kayak kau ini. Orang kayak kau ini malah memberikanku kesempatan untuk membongkar aib agamamu. Nih kau tengok nih, ya. Nih, ayat tentang kedustaan nih. Tuhan Paulus kau ngajarkan boleh berdusta dalam segala hal nih. Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku kemuliaan semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Mengajarkan agama di agama kau boleh berdusta. Kalau kami memang iya. Kami misalkannya kau mau diciduk, misalkannya dikejar sama penjahat, ditanya orang, mana si Scorpio? Penjahat ngejar kau. Aku boleh mengatakan dia sudah pergi ke sana. Dan itu pun dilakukan oleh Tuhan kau. Tuhan kau pernah menyelamatkan Rahab pendusta, nenek moyang Tuhan kau satu lagi, karena berbohong menyelamatkan orang Israel.
Artinya aku dan Tuhan kau sepakat berbohong menyelamatkan orang itu boleh. Kau Kristen yang katanya tidak boleh berbohong, tapi berbohong dalam segala hal. Tuh Roma pasal 3 nomor 7. Kau bilang aku pelintir. Coba kau tunjukkan mana pelintirannya. Aku cuma membacakan kitab kau kok. Terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Nabi Muhammad digantung kayu salib nggak? Coba kau jawab. Nabi Muhammad ketika diracun meninggal nggak? Tuhan kau cuma mabuk anggur asam aja udah mati langsung. Itu pun matinya 3 hari. 3 hari pula dia mengalahkan iblis. Butuh pula Tuhan 3 hari. Bohong pula lagi mabuk anggur asam dan gila dong. Loh, Tuhan kau minum anggur asam kok nih. Orang Kristen ini memang nggak pernah baca kitabnya nih. Kau tengok ini, Mazmur pasal 69 nomor 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Gara-gara sebotol anggur asam Tuhan mati di gantungan. Kau baik-baik. Di situ emang ada kata-kata matinya. Wadalah, nih mati Tuhan kau, emang nggak mati Tuhan kau? Nih kau tengok nih, ya, nih Matius pasal, iya langsung mati nih, Matius 27 nomor 34. Lalu kemudian nih, bohong lagi. Jangan kau lemah lembut, bukan berarti orang itu benar. Lemah lembut bisa jadi orang tuh udah kalah mental, mentalnya udah kena nih. Nih Tuhan kau mati nih. Tuh, Tuhan kau mati, langsung Tuhan kau kejang mati disalib. Mati. Tuhan yang kayak gitu, tapi jangan kau pamer-pamerkan, jangan kau banding-bandingkan dengan nabiku. Terlalu mulia nabiku dibandingkan dengan Tuhan terkutuk. Tuhan kau terkutuk, nabi kami mulia. Nabimu terlalu terkutuk. Masa menikahi? Mana dalilnya nabiku terkutuk? Aisyah dinikahi umur berapa tahun dulu? Aisyah dinikahi. Tunjukkan. Nenek moyang Tuhan kau menikahi perempuan umur 3 tahun nih, kutunjukkan kau. Nenek moyang Tuhan kau nih. Nah, nih. Kau marah apa? Ya udah, nih kutunjukkan. Mana terkutuk orang yang menikahi anak usia di bawah, mana tertulis? Kalau orang menikah usia aja nggak dibolehin itu. Mana di kitab kau dilarang menikahi anak usia 1 tahun? Di kitab. Oh, berarti di kitab kau mana tertulis larangan mulai menghujat. Nih kau tunggu nenek moyang Tuhan kau nikahi bocil nih. Tengok ya. Nenek memang Kristen nih agamanya perlu ditelanjangi. Emang kalau aku dia tahu nenek moyang Tuhan kau pesundal. Nih kutunjukkan kau, nenek moyang Tuhan kau pesundal, Rahab nenek moyang Tuhan. Nenek moyang Tuhan kau nggak beres. Tuhan kau boleh menikahi anak usia 3 tahun kok. Tengok nih ya. Dalam kitab Genesis pasal 25 nomor 20 dikatakan di sini bahwa nih ya, kau tengok nih. Ribka dinikahi oleh Ishak umur 3 tahun. Nenek moyang Tuhan kau diprot-prot usia 3 tahun. Beradak nggak nenek moyang Tuhan kau ini? Berarti terkutuk keluarga nenek moyang Tuhan kau ini ya. Kalau menikahi anak usia kecil. Ini menurut pendapat Rashi. Kutanya sama kau dapat Nabi Muhammad. Ya, menurut pendapat Rashi. Oke, kalau begitu kau tunjukkan di Al-Quran Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah usia 6 tahun. Kau tunjukkan di Al-Quran. Berarti kau nggak baca kitabmu. Kau tunjukkan samamu. Kau tunjukkan di Al-Quran. Inilah Kristen bodoh. Itu juga pendapat orang. Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah juga pendapat orang. Sebagaimana ini pendapat Rashi, bodoh. Inilah kenapa kau penyembah Tuhan berkulub, Tuhan yang tidak berkulub, gara-gara kau bodoh gini loh. Jadi wajar kau Kristen. Udahlah kau Kristen aja. Memang kau gobloknya minta ampun ya. Udah nggak bisa diobati kau. Tuhan mati katanya Tuhan mulia. Udah diam dulu. Iya Tuhan kau terkutuk, makanya panas. Aku panas sekali kalau punya panas sekali aku melihat orang yang mengatakan Tuhan terkutuk, Tuhan mulia. Panas sekali aku loh, merusak peradaban. Aku kalau sudah mulai ada orang merusak peradaban, jujur aku panas sekali. Dia bilang pula Tuhan terkutuk, katanya Tuhan mulia. Inilah yang merusak peradaban. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.